Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah mantan tentara Amerika Serikat bernama James Lee mantap masuk Islam. Dirinya yakin menjadi mu'alaf setelah mengalami berbagai cobaan dunia, salah satunya adalah masuk penjara. Mantan tentara perwira Amerika Serikat itu mantap masuk Islam setelah melakukan dialog antar agama dengan para pelajar. James Ye sendiri terlahir dari keluarga militer generasi ketiga dan memiliki garis keturunan Cina dan juga Amerika. Dia dibesarkan di keluarga yang taat dengan agamanya kala itu. Ia lulus dari Akademi Militer Amerika Serikat yang bergengsi, yakni West Point. Tak main-main, dia sempat menjabat sebagai perwira artileri pertahanan udara kala itu. Dirinya menjadi mu'alaf pada tahun 1991, tepatnya setelah melakukan dialog antar agama dengan para siswa yang sedang belajar agama Islam. Pasalnya, dia menemukan beberapa ajaran agama Islam yang juga diajarkan dalam agama sebelumnya. Wow, Muslim sangat dekat dengan apa yang saya percayai sebelumnya, ucap James mulanya. Ia ditanya soal konsep mempercayai satu Tuhan. Sebagai orang yang percaya dengan konsep Trinitas, dia lantas mengatakan jika hal itu sangat sesat. Selanjutnya, ia ditanya tentang agama Islam. Ia mengaku tidak tahu sama sekali dengan agama tersebut. Kemudian komentar itu dibuat, bagaimana saya bisa menilai sesuatu sebagai kesesatan jika saya tidak tahu apa-apa tentang itu? Itu tidak masuk akal bagi saya, kata Ye. Dari dialog itu, Ye mulai mencari tahu tentang agama Islam. Dia pergi ke toko buku, membeli buku umum tentang Islam dan menemukan banyak kesamaan dalam ajaran agama sebelumnya. Saya mengenali nama-nama yang akrab, Abraha, Musa, David, Yosef, Noah, dan Yesus, ujarnya. Itulah yang membuatnya mantap memeluk agama Islam. Setelah menjadi mu'alaf, ia berniat menjadi seorang muslim yang biasa-biasa saja, hanya mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, berpuasa, serta berhaji. Namun, niatnya berubah setelah melihat orang lain melakukan sholat lebih dari 5 kali sehari dengan sholat sunnah serta berpuasa di luar bulan Ramadan, yakni Senin dan Kamis. Tidak hanya itu, ia juga bertemu dengan orang muslim yang menunaikan ibadah haji berkali-kali. Saya akan menjadi super muslim, suatu hari saya akan pergi haji, tegasnya. Ternyata, rencananya untuk berangkat haji dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu 5 bulan, ia sebagai seorang letnan muda tiba-tiba dikirim ke Jerman untuk menjalani tugas. Di Jerman, dia diperintahkan untuk pergi ke Arab Saudi. Pasalnya, ada kemungkinan terjadi pengeboman kedua di Baghdad. Beruntungnya, hal itu tidak terjadi. Meskipun demikian, pasukannya sudah terlanjur dikirim ke Arab Saudi. Di sana, dia berkunjung ke Dawah Center dan menemukan sebuah nota militer yang ditangani oleh 2 jenderal. Nota tersebut berisi keterangan jika seorang tentara Muslim Amerika yang ada di Arab Saudi bisa mendapatkan 4 hari libur dari tugas militer untuk pergi ke Mekah. Tentu saja James Lee langsung antusias membacanya. Wow, saya seorang muslim baru, saya harus pergi ke Mekah sekali dalam hidupku, saya akan mengambil kesempatan ini, katanya. Awalnya dia tidak mendapatkan izin dari sang pemimpin. Namun setelah memperlihatkan bukti berupa nota yang ditandatangani jenderal itu, ia serta 3 tentara mu'alaf lainnya pun diizinkan untuk pergi haji ke Mekah. Sesampainya di Mekah, dia bertemu dengan banyak muslim dan berbagai negara, mulai dari Indonesia, Malaysia hingga negara asalnya sendiri Amerika Serikat.
Pengalaman melihat beragam muslim itu benar-benar membuka mata batin James Y terhadap Islam. Itu adalah pengalaman yang indah dan ya, kalian semua harus pergi ke Mekah dan melihat Ka'bah. Mengalami apa yang saudara kita bicarakan, itu menakjubkan, sangat menyentuh. Anda tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata ketika pertama kali melihat Ka'bah, katanya. Sepulangnya dari Mekah, dia bertekad untuk menjadi ustadz militer. Mimpinya itu terwujud pada 2001. Meskipun bukan menjadi ustadz pertama, Y menjadi ustadz terbaru kala itu. Beberapa tahun kemudian, Y dipindah tugaskan ke Teluk Guantanamo pada 2002. Dia bertugas di Camp Delta, kamp pertahanan permanen di mana para tahanan ditahan secara individual di sel yang terbuat dari jaring baja. Banyak tahanan muslim yang disiksa di sana. Merasa ada yang janggal, Y pun mulai mengirim laporan resmi tentang kondisi para tahanan yang dianiaya itu kepada pemerintahan Amerika Serikat. Namun, dia justru dituduh berpihak pada teroris. Alhasil, Y pun dijebloskan ke penjara. Y baru dibebaskan usia 76 hari dibelenggu dan disiksa seperti tahanan lainnya. Dia pun dinyatakan bersih dari tuduhan pihak terorisme tersebut. Y akhirnya kembali ke Amerika Serikat dan mengundurkan diri dari militer. Tidak lama kemudian, Y mendapatkan pemberhentian secara terhormat pada Januari 2005. Dia bahkan mendapatkan medali penghargaan karena layanan jasanya. Militer pun tahu, pemerintahan Amerika Serikat pun tahu mereka membuat kesalahan. Tapi sampai hari ini, tidak ada seorang pun pejabat yang memberiku permintaan maaf, ucapnya. Kini James Y telah menjadi ustadz yang selalu menyebarkan agama Islam. Kini James Y telah menjadi ustadz yang selalu menyebarkan agama Islam. Dia pun terus-menerus berbagi kisah inspirasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun lewat siaran kanal YouTube. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menempatkan ulama dan ilmu dalam kedudukan yang tinggi. Keistimewaan orang yang berilmu atau ulama dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu atau ulama disejajarkan dengan malaikat dalam harf persaksiannya. Dan berikut adalah keutamaan ulama dan orang yang berilmu dalam umat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang alim atau ulama merupakan orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Kedua, ulama merupakan pewaris para nabi yang mendapatkan derajat yang mulia. Ketiga, tinta karya tulis ulama di akhirat kelak lebih berat daripada tetesan darah syuhada atau pejuang fisabilillah. Ilmu dari seorang ulama lebih ditakuti setan daripada ahli ibadah yang kurang berilmu. Kelima, ilmu dari seorang ulama dapat mengantarkan ke surga. Yang keenam, Rasulullah menyuruh umatnya untuk menghormati para ulama karena mereka itu adalah orang-orang mulia yang dimuliakan oleh Allah. Ketujuh, di dalam hadis disebutkan bahwa seorang ulama ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah dan 1000 seorang yang waro atau sederhana. Kedelapan, barang siapa yang memuliakan para ulama sama dengan memuliakan Nabi Muhammad dan ia mendapat
tempat di surga. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.